Kontak tembak terjadi antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan saat dalam perjalanan evakuasi menuju ke lokasi penyerangan pekerja tambang. Akibatnya, personel Satgas Damai Kartens belum bisa ke TKP. Dari atas. Tim Damai Kartens harus menghentikan perjalanannya lantaran diserang saat menuju ke lokasi penyerangan terhadap pekerja tambang di Jalan Poros Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat kontak tembak, evakuasi yang direncanakan terpaksa ditunda. Dari atas. Selain itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi juga menghambat proses evakuasi. Wakasatgas Humas Ops Damai Kartens, Brigjen Faisal menyebutkan, informasi sementara yang diterima korban penambang berjumlah 5 orang. Namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Selain itu, ada para korban yang juga masih dalam proses penyelidikan. Yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk. Sehingga evakuasi. Informasi lainnya pemirsa, sebuah rumah pompa berukuran mini di pinggir sawah Boyolali, Jawa Tengah viral karena telah anggarkan fantastis sebesar 112 juta rupiah. Bangunan dinilai super kecil untuk harga ratusan juta rupiah. Viral unggahan warganet di media sosial yang menyebut bangunan kecil di pinggir sawah dibangun dengan anggaran fantastis sebesar 112 juta rupiah. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat mengajak untuk berpikir secara logis daripada pakai perasaan. Dari hasil penelusuran, bangunan ini berada di pinggir sawah di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Kelompok Tani Sidomukti 1, Fajar Nugroho, membenarkan bangunan gudang untuk peralatan pengairan serta rumah panel listrik tersebut sempat viral. Anggaran 112 juta rupiah yang diterima kelompok tani digunakan untuk membangun 2 unit sumur dengan kedalaman 110 dan 85 meter, termasuk pemasangan instalasi pipa distribusi sepanjang ratusan meter. Ini sumur dalam sipil. Itu fungsinya untuk apa sih, Mas? Untuk pengairan lahan kurang lebih 15 hektar. Berkat sumur pompa tersebut, sawah seluas 15 hektar di desanya tak lagi tergantung pada waduk cengklik yang sering surut di musim kemarau. Anggaran sejumlah 112.800.000 itu bukan hanya untuk bangunan yang kecil itu, tetapi juga untuk pengeboran sumur, kemudian listriknya, kemudian perpompaannya, pengairannya, distribusinya yang bisa mengairi sawah kurang lebih 10 hektar. Retna menegaskan dana 112 juta rupiah bukan hanya untuk membangun bangunan kecil yang mirip toilet, melainkan seluruh fasilitas irigasi perpompaan lengkap yang sangat membantu petani di musim kemarau. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen
terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo datangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Hari ini kita mau menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan. Pemirsa, walaupun sudah dijadikan sebagai tersangka, Riza Khalid belum juga berhasil dipulangkan. Polri bersama Jaksa Penuntut Umum janjikan surat red notice untuk Riza akan segera diterbitkan. Dua bulan berlalu sejak ditetapkan sebagai tersangka, mafia migas kelas kakap Riza Khalid belum juga berhasil ditangkap. Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang minyak mentah di PT Pertamina itu diduga berada di Malaysia. Berbagai upaya dilakukan penyidik Kejaksaan Agung untuk memulangkan Riza ke Indonesia dari memasukkan namanya sebagai DPO, menetapkan sebagai buronan, hingga mencabut paspor sang mafia migas. Namun upaya itu tak jua berhasil. Penyidik masih berkutat dengan proses penertiban red notice. Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Amur Chandra Juli Buana mengatakan, hingga saat ini pengurusan red notice bagi Riza Khalid masih terus diproses. Ia pun menjanjikan red notice itu akan segera diterbitkan. 10 September, kemudian kami tidak lanjuti dengan pengajuan draft permohonan penerbitan red notice terhadap subjek Muhammad MRZ ke sistem Interpol, dan ini sudah diterima oleh sistem Interpol. Terakhir, untuk percepatan kami sudah mengambil langkah untuk berkomunikasi pada saat kemarin SNCB kami menghadiri sidang Interpol wilayah Asia Pasifik di Singapura, bertemu dengan salah satu eksekutif komite wilayah Asia. Kami minta untuk percepatan penerbitan red notice tersebut dan sudah diberikan arahan petunjuk untuk kami mengkomunikasikannya dengan pihak CCC dan NDTF yang bagian mengeluarkan Interpol tersebut. Insya Allah dalam waktu tidak lama, Pak, mungkin red notice terhadap subjek MRC ini mudah-mudahan bisa sempat dikeluarkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya, Kejaksaan Agung telah menyita lahan dan bangunan milik Riza seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate, Bogor, Jawa Barat. Kejagung juga telah menyita 9 mobil mewah. Akibat perbuatan Riza Khalid, negara merugi hingga 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.